Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah. Okay, before start our meeting today, let's pray by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. This time in the class first, in the class first before you going to the field for practice. Hari ini ada berapa siswa yang masuk? Ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, betul. Ada 12. Jadi kita bikin menjadi 4 kelompok ya. Oke ya, menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompoknya ada 3 siswa. Nah, silahkan pilih sendiri siapa yang menjadi praktek, karena nanti ada praktek 1 dan praktek 2. Jadi tentunya ada 2 orang siswa yang melakukan praktek. Terus kemudian ada 1 siswa yang khusus notulen ya. Dari hasil praktek nanti kalian catat seperti apa hasilnya. Oke, silahkan untuk yang bertugas menjadi notulen, cari kertas dan pensil atau ballpoint, terserah aja ya, 1 lembar aja, dan itu nanti dibikin seperti ini. Ada 2 kolom ya. Yang pertama yang di atas kalian tulis praktik, terus kemudian yang di kolom kanan dan di kolom kiri itu ada jari-jari dan telapak tangan. Oke ya. Nah, untuk yang 2 siswa silahkan mencari benda di sekeliling kalian, entah buku, entah kertas ya, entah ya, intinya benda tersebut ada 2 versi ya. Yang pertama adalah versi yang sangat ringan ya, mungkin kalau ditimbang itu berapa gram gitu aja. Terus kemudian benda yang kedua, Mr. Edik juga cari tadi di perpus ya, insya Allah ini nggak rusak ya. Ini benda yang tentunya beratnya lebih dari 1 kilo, anggap aja seperti itu. Ini lebih dari 1 kilo, tapi ini benar-benar berat ya dibanding ini tentunya ya. Oke, sudah? Oke, silahkan saya kasih waktu 5 menit. Terlalu panjang ya, dan terlalu banyak ya waktunya ya. Oke, 3 menit aja, silahkan cari ya antara yang berat dan yang ringan, terserah aja. Di sekeliling kalian aja di dalam kelas ini, kita nggak perlu keluar ya. Siap? Udah? Oke, siap untuk yang notulennya juga ya. Yang pertama prakteknya adalah benda tersebut kalian pindahkan, entah mau dilempar mau didorong, yang jelas benda itu kalian pindahkan ke depan. Tapi dengan catatan benda sebelum dipindahkan itu ditaruh di jari-jari. Jari-jari itu tentunya sini ya, sudah paham semuanya. Tentunya ditaruh di jari-jari. Ya, yang pertama adalah ya, praktek di sana. Oke, sudah. Yang kedua, benda yang satunya yang berat ya, itu ditaruh juga di jari-jari. Terus kemudian kalian pindahkan ke depan, mau ke samping boleh, kalau ke belakang jangan, nanti bisa kena sesuatu ya. Ke samping boleh, ke depan juga boleh, bebas ya, dipindahkan. Oke, sudah? Ya, dari catat. Oke, catatnya gimana? Apa dulu yang di catat dari hasil memindahkan benda tadi? Ya. Oke, tentunya jaraknya jauh atau dekat. Dekat yang pertama atau dekat yang kedua? Dekat yang ringan atau dekat yang berat? Oke, sudah ya. Berikutnya adalah praktek yang kedua. Sama-sama ya, sama seperti yang tadi maksud saya. Jadi ada benda ringan dan ada benda berat. Akan tetapi sebelum dipindahkan itu bendanya ditaruh di telapak tangan. Oke ya. Nah, seperti ini, like this. Oke? Dan juga yang satunya yang namanya telapak tangan ya di sini juga ya. Silakan dipraktekkan. Cari tempat yang agak luang ya.
di dalam kelas kita bisa lakukan praktek juga, gitu ya. Oke, siap. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Hasilnya gimana? Silahkan dicatat dulu, ya. Hasilnya gimana? Silahkan dicatat dulu, ya. Mulai dari gerakan sikunya bagaimana, mulai dari pergelangan tangannya bagaimana, ya. Terus kemudian dari jaraknya juga bagaimana. Silahkan dicatat. Oke, tapi sebelum catat, ya, saya akan saya akan bertanya pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Tapi nanti satu kelompok aja yang saya tanya, siap-siap aja, ya. Sebelum itu, ini saya akan praktekkan juga, ya. Saya akan praktekkan juga. Yang pertama adalah praktek pertama, benda itu kita taruh di jari, ya. Benda yang ringan kita taruh di jari dan kita pindahkan ke depan sejauh-jauhnya. Oke, sejauh-jauhnya dan sekuat-kuatnya. Contoh seperti ini. Ini ditaruh di jari dulu, ya. Kita pindahkan. Anggap ini nanti yang paling kencang, ya. Terus kemudian benda yang ringan juga sama. Saya akan taruh di jari juga. Saya akan pindahkan. Seperti itu, like this. Ya. Terus kemudian praktek yang kedua, kita lanjutkan ke praktek yang kedua. Kita balik, ya. Bukan dibalik, tapi sesuai dengan instruksi. Benda tersebut kita taruh di telapak tangan seperti ini dan kita pindahkan. Oke. Terus kemudian kita juga taruh dulu di telapak tangan seperti ini. Siap. Sama kan? Seperti yang kalian lakukan tadi. Siap. Ya. Udah. Ada 2 praktek, tidak rusak, ya. Nah, tidak rusak walaupun kita di dalam ruangan menggunakan buku, menggunakan kertas yang dulu kita bisa praktekkan di lapangan juga. Kalau di lapangan kita cari batu, bisa kita cari batu bata juga, sama kita bisa cari batu yang kerikil. Tapi kalau di dalam kelas kita bisa gunakan pensil dan kita bisa gunakan kamus. Ya, oke, kita lanjut. Kita Mr. Erik akan tanya ke kelompok mana dulu, ya. Oke deh, kelompok 4. Ya, silakan. Untuk yang kelompok 4 disampaikan apa hasil dari pengamatan tadi. Ya, hasil dari pengamatan yang kalian lakukan bersama dengan kelompok kalian. Silakan satu orang menjadi pembicara. Ya, jari-jari, benda berat. Oke, bagus. Yang berat, jaraknya dekat. Oke, bagus. Terus kemudian yang ringan bagaimana? Oke, tentunya yang ringan adalah kebalikan dari jaraknya. Jaraknya akan lebih jauh. Bagus. Ya kan? Bagus, ya. Oke, terus kemudian posisi, ya, posisi apa ini? Posisi badan menghadap ke sektor lemparan atau membelakangi atau bahkan menyamping sektor lemparan. Oke, kalau benda ringan, ringan dulu, ya, nih, good. Kalau benda ringan, badan menyamping, ya. Kenapa kok menyamping? Nanti kita akan bahas. Terus kemudian kalau benda berat akan menghadap sektor lemparan. Nah, sektor lemparan itu sudah paham, ya, apa itu sektor? Sektor adalah lokasi, ya, lokasi yang mau kita lempar. Kita mau tuju kemana? Ke sana, atau bahkan ke belakang, gitu. Nah, maksud dari menyamping tadi seperti ini. Di saat kita melakukan lemparan ke sana, maka posisi badan menyamping, ya, atau menyamping ke sana, boleh. Ini adalah posisi menyamping. Kalau ini ada juga posisi menyamping. Tapi kalau menghadap seperti ini,
Oke, itu bagus. Sekarang saya mau tanya, sudah ya? Ini adalah pernyataan dari kelompok 4. Sekarang saya mau tanya pernyataan dari kelompok 1. Oke ya. Oke ya. Jadi bendanya ditaruh di telapak tangan. Oke, bendanya ditaruh di telapak tangan. Oke, ada 2 benda. Yang benda berat itu bagaimana? Iya, bagus. Yang benda berat itu jaraknya kok kebalikan dari benda ringan ya? Kenapa? Ayo. Ya, kenyataannya seperti itu. Ya betul. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok malah kebalikan. Kenapa benda berat itu lebih jauh daripada benda ringan yang padahal itu kalau dijari-jari itu kebalikannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau benda berat tadi bagaimana? Kalau benda berat itu adalah jaraknya lebih jauh. Ya, balikan ya. Kalau benda ringan jaraknya lebih dekat. Nah, gitu. Oke. Nah, oke, ada lagi. Nah, satu lagi. Posisi badan. Nah, kalau posisi badan itu menghadap, betul ya, menghadap ke sektor lemparan. Ya. Menghadap sektor lemparan untuk benda berat. Untuk benda ringan menghadap atau membelakangi? Sama ya. Nah, kalau ini yang ini berbeda, kalau yang ini sama-sama menghadap. Oke, kenapa kok sama menghadap? Nah, itu. Oke ya. Ya. Nah, dari semuanya ini tadi, misalnya ada pertanyaan. Ya, Mr. Edi ada pertanyaan. Sebelum melakukan praktek ini tadi, ya, semuanya menjawab ya, mau kelompok 1 mau kelompok 2 ya, karena tadi yang saya panggil adalah hanya kelompok 4 dan kelompok 2 aja. Tapi yang lainnya semuanya menjawab dan silakan ditulis. Dan dokumennya nanti silakan dikumpulkan ke Mr. Edi ya, akan sebagai evaluasi penilaian. Oke? Pernahkah kalian sebelumnya praktek ini, pernahkah kalian melakukan dorongan terhadap benda ringan? Oke? Mendorong itu gimana? Ya. Dan juga pernahkah kalian melakukan dorongan terhadap benda yang berat? Ya, satu contoh, benda yang berat itu ya mendorong mobil, ya kan? Gitu ya. Nah, dan sebagainya. Terus kemudian, pernahkah kalian melempar benda berat? Oke. Selanjutnya, tulis lagi. Kalau pernah aja ya. Tulis aja di situ. Terus kemudian, pernahkah kalian melakukan lempar benda ringan? Ya enggak pernah, barusan aja kan? Oke. Sudah? Silahkan dijawab. Kalau pernah ya pernah. Terus kemudian kalau belum ya belum, gitu kan? Tentunya kalian sudah pernah semuanya melempar, gitu. Terus, sudah? Berikutnya adalah apa perbedaan antara mendorong dan melempar? Oke. Ya, apa perbedaan mendorong dan melempar? Sudah? Oke ya. Ya. Ya, kita sama-sama jawab. Pernahkah? Oke. Saat lupa tadi Mas Randy. Kalau melempar, kalau mendorong dan melempar benda berat sama benda ringan,
kasih juga contohnya bendanya apa aja. Oke ya. Bendanya apa saja? Oke. Ringan, banyak. Ya kan? Mau kerikil. Ringan itu yang berapa sih beratnya? 1 gram, 2 gram, 1 ons, ya, 2 ons. Nah itu, silakan. Ya, jadi itu kalian bisa mengira-kira aja. Oke ya, ya sudah. Nah, sekarang perbedaan antara mendorong sama melempar. Ada yang bisa jawab? Oke. Ya. Sip. Kelompok 1 jawab dulu. Dan tadi kan belum kelompok 1 ya. Kelompok 1 sama kelompok 3 sekarang menjawab. Oke, semuanya kalau pernah melempar benda berat sama benda ringan semuanya sudah ya. Sudah bisa membedakan. Intinya kalau benda berat di atas 1 kilo ya. Dan kalau benda ringan itu di bawah 1 kilo. Anggap aja setengah kilo ya. 1 gram, 2 gram, 1 ons, 2 on gitu kan. Nah itu benda ringan yang bisa kita pindahkan dengan cara apa? Titik-titik. Oke, jawab untuk yang nomor 1. Sepengetahuan kalian aja. Ya. Oke, melempar. Ya, memindahkan benda dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara dilempar. Oh iya bagus. Oh iya bagus ya. Dengan cara sebelum dilempar maka benda ditaruh dulu di jari. Nah, ini bagus. Ya. Di jari. Coba praktekkan. Ya. Bisa melempar. Sudah lempar sana. Nah, pasti ditaruh di jari. Oh iya, pertanyaannya bagus. Kalau bola basket dilempar atau didorong? Jangan salah sebut ya. Jadi kalau bola basket itu yang tepat adalah apa? Harus tahu dulu perbedaan mendorong sama melempar. Oke, nanti jawabannya nanti. Oke, bagus ya. Jawabannya kalau melempar itu adalah sebelum benda dilempar maka benda tersebut ditaruh di jari. Berkenaan dengan posisi juga, benda sebelum dilempar pasti akan nih seperti ini, like this. Lengan akan diluruskan terlebih dahulu. Kalau ingin menghasilkan lemparan tersebut memiliki kejauhan yang sangat maksimal. Kalau begini aja itu nggak maksimal. Nah ini ada 2 step. Ya, step pertama adalah ditekuk dan diluruskan. Tapi kalau lemparan ingin menghasilkan hasil yang sangat jauh, maka kita dulu step pertama adalah diluruskan ya ke belakang, terus kemudian ditekuk, terus kemudian badan pun lengan pun akan kita ayunkan ke depan untuk melakukan dorongan. Sekaligus posisi kaki pun itu adalah gerakan lanjutan, ya gerakan lanjutan untuk melakukan memberikan power ke depan seperti itu. Oke ya, melempar tadi ya sudah sampai sini paham? Ya, melempar benda ditaruh di telapak, benda ditaruh di jari, terus kemudian posisinya ke belakang atau ke samping badan, tidak berada di depan. Oke, 1. Terus kemudian mendorong. Oke. Mendorong apapun itu. Mau mobil, mau benda yang 1 kilo, 2 kilo, bahkan sampai 4 kilo ya beratnya. Maka benda tersebut sebelum kita lakukan perpindahan gitu ya, memindahkan benda, maka benda ditaruh di telapak tangan. Maka benda ditaruh di telapak tangan. Mendorong mobil juga telapak tangan yang kita gunakan. Ya kan? Mendorong apa? Mendorong gerobak atau apa gitu kan? Mendorong motor, ya kan? Nah, bendanya kita taruh di telapak tangan.
Bisa jadi nggak ditaruh di jari-jari? Bisa aja, nggak apa-apa, bebas. Ya, akan tetapi jari tidak cukup kuat untuk menahan dari benda tadi. Tidak cukup kuat. Ini pun tidak cukup kuat jari kita. 1 kilo ya, 2 kilo. Ya, itu nggak cukup kuat untuk melakukan lemparan jari. Akan tetapi kalau benda yang berat terus kita taruh di telapak tangan, terus kemudian jarinya itu sebagai penahan, nah itu akan kuat. Ya, paham ya? Ya, sampai sini antara, jadi perbedaan go different ya. Melempar ya push ya, in English ya. Push and throw. Oke, go different. Ya, itu tadi perbedaannya ya. Ditaruh di telapak tangan, dan ditaruh di jari. Oke. Kita lanjutkan pertanyaannya tadi. Kalau melempar bola basket atau mendorong bola basket, shooting bola basket itu melempar atau shooting bola basket itu mendorong? Ya, bagus. Ya. Berarti mendorong. Nah, mungkin bola basket kita taruh di sini kan, nggak cukup kuat tangan kita, bahkan nggak cukup tangan kita, jari kita, gitu ya. Nah, itu berarti shooting itu adalah dorong. Coba praktekkan. Yang kayak gini ini adalah gerakan lanjutan aja tangannya ini. Aslinya ya didorong, nih, ya kan? Diikuti dengan gerakan kaki yang mengempel. Nah, seperti ini. Nah, tangannya kayak gini, cuma gerakan lanjutan aja, menahan bola basket itu agar tidak jatuh. Oke? Ya, sama, just pass juga sama ya, itu didorong, nggak dilempar. Kalau dilempar itu kayak gini, stepnya tangan juga berbeda. Gitu. Berapa step? Oh, tadi belum dijawab ya. Kalau melempar itu ada 2 step. Oh maaf, kalau melempar itu ada 3 step, lurus, tekuk, sama luruskan. Tapi kalau mendorong hanya cukup tekuk saja, terus kemudian diluruskan, ditekuk dan diluruskan. Nah, tenaganya dari mana? Tenaga dari semua lengan, dari sini sampai sini. Perkenaan dengan telapak tangan, pergelangan tangan di saat kita mendorong itu tidak kita gunakan yang pergelangan dari pergelangan tangan ini. Itu perbedaannya juga ya. Tolong untuk dicatat itu. Ya, kalau mendorong pergelangan tangan itu diam dia. Ya. Pergelangan tangan itu diam. Terus kemudian kalau melempar pastinya pergelangan tangan juga akan bergerak kayak gini. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham perbedaan mendorong sama melempar. Oke. Perbedaan mendorong sama melempar. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Any question? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Tadi bola basket yang ditanyakan itu di shooting itu mendorong atau melempar. Nah, sekarang kalau saya kasih satu benda yang lebih besar, bentuknya kecil, bulat, tapi beratnya 7 kilo untuk putra. Nah, kalian putranya ya 7 kilo ya, bukan hanya 1 kilo. Kira-kira yang kalian lakukan bagaimana? Apakah benda tersebut kalian dorong atau benda tersebut kalian lempar? Ya, oke. Gimana? Dorong. Kenapa kok didorong? Ya, karena tidak cukup kuat jari kita 7 kilo ya, walaupun segini, ya, itu 7 kilo. Nah, ya, tidak cukup kuat. Sehingga lebih efektifnya adalah didorong. Oke, dari sini apa? Sudah masuk ya pembelajaran kita hari ini. Kita mau ngapain?
Sudah. Mau ngapain? Tolak peluru. Iya, sebetulnya kalian itu sudah paham aja gitu. Akan tetapi di saat praktek itu kalian ada beberapa siswa yang sebelumnya ya di kelas lain ya, di saat kalian kelas 10 kemarin, ya kan? Itu bukan didorong ya, akan tetapi dilempar. Kenapa kok kayak gitu? Karena dari pergerakan telapak tangannya aja kalian bergerak ini. Kalau didorong itu tanpa bergerak, ya ini dia. Tapi kalau kalian itu dilempar kayak gini, cuma nggak maksimal hasilnya, ya hasilnya nggak bakal maksimal, paling cuma 5 kilo kalian, ya. Ini sebagai tantangan aja, ya. Kalau kalian sampai bisa mengalahkan Mr. Edi itu aja ya, bukan berarti sok ya. Karena dulu saya pernah 11 meter, pernah 10 meter, ya. Dan sampai sekarang pun ya ada sih angkatan pertama dulu 8 meter, 9 meter dan itu bisa go provinsi. Dan di provinsi juga kalah karena yang lebih jauh itu ada 2 orang ya dari hulu sungai sana. Nah itu bisa sampai 10 meter, 10 ya 10 meter. Kalau misalnya itu bisa 10 meter sampai sekarang bisa dipraktekkan lah gitu ya. Nah, karena apa? Karena posisi tangannya itu benar, ya bukan dilempar gitu, ya. Nah kalau dilempar tentunya posisi pergelangan tangan akan bergerak. Nah kalau didorong ada berapa step tadi, ya hanya 2 step aja, ya 2 step tekuk langsung diluruskan, nah, tekuk badannya langsung diluruskan. Nah itu pun diikuti dengan gerakan bahu beserta kaki ke depan untuk gerakan lanjutan etis. Nah, gitu. Bukan dilempar gini, biasanya putri ya. Nah biasanya putri. Nah sakit, ya benar sakit karena tekniknya salah, ya caranya salah. Mereka tidak didorong, akan tetapi dilempar. Sama juga kalian mendorong mobil, tapi yang buat mendorong itu jarinya, salah. Kurang maksimal. Ibarat kalian makan menggunakan garpu dengan menggunakan sendok, cepatan mana? Tergantung yang makan. Enggak, itu sudah salah caranya, ya. Kalian makan mie, ya kan? Tapi kalian menggunakan sendok, cepatan mana dengan menggunakan garpu? Cepatan menggunakan garpu. Ibaratnya seperti itu. Maksimal mana? Maksimal yang menggunakan garpu lebih cepat ya. Gitu ya. Ini gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan lagi terkait dengan tolak peluru tadi, ya. Bisa nggak di saat kalian melakukan dorongan itu bendanya berada di samping? Ya. Bisa, terus bendanya berada di samping. Tidak harus di depan. Oke, kalau di depan itu seperti ini. Kita mau mendorong benda berada, sektor temparan berada di depan kita kayak gini. Kalau berada di samping kita, bagaimana? Ya, bagaimana? Berarti mendorongnya kayak sana. Kalau menggunakan tangan kiri, kalau menggunakan tangan kanan seperti ini. Nah, lebih maksimalnya bagaimana? Lebih maksimal dorongannya seperti ini, ya kayak gini, ya kita menghadap ke depan atau kita menghadap ke samping, kayak gini. Ada pendapat yang lain? Ya, ada nggak? Oh bagus. Pendapat yang lain adalah ada 2 step. Ya. Step pertama adalah menyamping, step kedua menghadap ke depan, dan baru didorongkan. Contohnya gini. Ini adalah step pertama. Saya 1 step maksudnya. Ini 1 step. Ini juga 1 step. Kalau yang 2 step gimana? Oke, kalau 2 step awalnya adalah menyamping dulu. Habis itu
diikuti dengan gerakan kaki ke depan. Shot. Nah, jadi ada 2 step ya, gabungan antara step pertama menghadap dan step kedua menyamping. Nah, dari situ kita praktekkan nanti, atau sekarang juga bisa kita praktekkan. Lebih jauh mana? Hanya 1 step aja kayak gini, atau begini aja, atau gabungan antara step 1 dan step 2, menyamping dan menghadap. Nah, itu adalah satu teknik di saat kita melakukan tolak peluk. Sampai di situ paham ya? Oke. Perbedaan antara melempar sama mendorong, paham? Oke. Siap? Jari, ingat-ingat ya. Coba kita review lagi. Kalau mendorong tadi bagaimana? Jari atau telapak? Telapak. Terus kemudian kalau benda ringan itu efektifnya dilempar. Kalau benda berat efektifnya diapain? Didorong. Oke. Sampai sini sudah pas. Kalau tolak peluru itu ditolak atau dilempar? Ya ditolak. Tolak itu adalah yang menolak, mendorong. Push. Oke, not throw. Oke, siap. Ya. Oke, apa yang kalian dapatkan untuk materi mendorong dan melempar? Oke. Oh ya, perbedaan mendorong dan melempar. Makanya jangan sampai salah ya. Kita melakukannya. Kadang itu cedera itu berawal dari kesalahan. Ya, ingat itu ya. Cedera ya kan? Itu berawal dari kesalahan. Sakit juga berawal dari kesalahan kita sendiri. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita juga harus menjaga kesehatan. Ya, orang kalian artinya gini ya, sakit itu berawal dari kesalahan. Satu contoh kayak gini, ya, di musim hujan, ya kan. Akan tetapi kalian tetap aja mengkonsumsi minuman dingin. Nah, ya kalau imun tubuh kita kurang fit ya, lagi menurun, ya imunitas tubuh kita lagi menurun, ya sudah akan pilek. Itu kan berawal dari kesalahan. Sama juga di saat kita melakukan dorongan tadi, kalau posisi tangannya salah, ya sudah. Ya kalau nggak sakit berarti nggak maksimal loh. Gimana mau prestasi? Tekniknya aja salah gitu. Oke ya. Jadi apa? Di sini